Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Wulandari dari Tadris IPA 4B akan menjelaskan tentang gaya gerak listrik induksi. Di sini sebelum masuk penjelasan tentang gaya gerak listrik induksi atau kita sebut dengan GGL induksi, saya akan menjelaskan tentang flux magnetik itu sendiri. Flux magnetik menyatakan adalah banyaknya jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus. Di sini, konsep flux magnetik pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan fisika yang bernama Michael Faraday untuk menggambarkan medan magnet. Ia menggambarkan medan magnet menggunakan garis-garis gaya, di mana daerah yang medan magnetnya kuat digambarkan dengan garis gaya yang rapat, dan jika medan magnet yang kurang kuat digambarkan dengan garis gaya yang kurang rapat. Di sini, untuk menyatakan persamaan dari flux magnetik itu sendiri, yaitu flux magnetik sama dengan induksi magnet dikali dengan luas permukaan bidang atau dengan sudut yang dibentuk antara induksi magnet dengan garis normal. Selanjutnya, gaya gerak listrik induksi itu sendiri adalah beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan karena pengaruh induksi elektromagnetik. Gaya gerak listrik induksi ini banyak digunakan pada dinamo dan generator serta peralatan listrik lainnya, misalnya transformator. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik melalui eksperimennya. Dari eksperimennya tersebut, sehingga ditetapkan hukum Faraday yang berbunyi, jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik atau flux yang konstan, maka penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Yang kedua, perubahan flux medan magnet di dalam suatu rangkaian bahan penghantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Sehingga persamaan dari GGL induksi tersebut yang memenuhi hukum Faraday adalah tanda negatif berarti sesuai dengan hukum Lenz, yaitu GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetiknya berlawanan dengan sumber perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah kerapatan garis-garis gaya dalam medan magnet. Artinya, flux magnetik yang berada pada permukaan yang lebih luas, kerapatannya rendah dan kuat medan listrik lebih lemah. Sedangkan pada permukaan yang lebih sempit, kerapatan flux magnet akan kuat dan kuat medan magnet lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Sebenarnya, besar kecil GGL induksi dapat dilihat pada besar kecilnya penyimpanan sudut jarum galvanometer. Jika sudut penyimpanan jarum galvanometer besar, GGL induksi dan arus induksi yang dihasilkan besar. Terdapat beberapa cara yang memperbesar GGL induksi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Yang pertama, kecepatan gerakan magnet atau kecepatan perubahan jumlah garis-garis gaya magnet atau fluid magnetik. Yang kedua, jumlah lilitan. Yang ketiga, medan magnet. Selanjutnya yaitu faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi atau GGL induksi. Yang pertama adalah ketika kutub utara magnet batang digerakkan masuk ke dalam kumparan, jumlah garis gaya-gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan bertambah banyak. Bertambahnya jumlah garis-garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan menyebabkan arus listrik mengalir menggerakkan jarum galvanometer. Ketika kutub utara magnet batang digerakkan keluar dari dalam kumparan, jumlah garis-garis gaya magnet yang terdapat di dalam kumparan berkurang. Berkurangnya jumlah garis-garis gaya ini menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. GGL induksi yang ditimbulkan menyebabkan arus listrik mengalir dan menggerakkan jarum galvanometer. GGL yang timbul akibat adanya perubahan jumlah garis-garis magnet dalam kumparan disebut gaya gerak lurus induksi. Arus listrik yang ditimbul oleh GGL induksi disebut arus induksi. Penyebab utama timbulnya GGL induksi adalah terjadinya perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu lob kawat. Besarnya flux magnetik telah dinyatakan pada persamaan 1.
Dengan demikian, ada 3 faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi pada suatu kumparan. Yang pertama, gaya gerak listrik akibat perluasan kumparan dalam media elektromagnetik. Yang kedua, gaya gerak listrik induksi akibat perubahan orientasi sudut kumparan terhadap medan elektromagnetik. Yang ketiga, gaya gerak listrik induksi akibat perubahan induksi magnetik. Selanjutnya, penerapan induksi elektromagnetik. Pada induksi elektromagnetik, terjadi perubahan bentuk energi gerak menjadi energi listrik. Induksi elektromagnetik digunakan pada pembangkit listrik. Pembangkit energi listrik yang menerapkan induksi elektromagnetik adalah generator dan dinamo. Di dalam generator dan dinamo, terdapat kumparan dan magnet. Kumparan atau magnet yang berputar menyebabkan terjadinya perubahan jumlah garis-garis magnet dalam kumparan. Perubahan tersebut menyebabkan GGL induksi pada kumparan. Energi mekanika yang diberikan generator dan dinamo diubah ke dalam bentuk energi gerak rotasi. Hal itu menyebabkan GGL induksi dihasilkan secara terus-menerus dengan pola yang berulang secara periodik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.